dinamakan batang pohon tara. Jadi udah ada yang dapat data dari kemarin? Kebetulan kemarin aku ada interview satu orang sama Jason. Jadi kalau ada di Jason ntar aku suruh dia kirim ke kamu. Udah aku kirim sekarang lah ya. Udah. Kenalkan, nama saya Pascal, asal sukunya dari suku Toraja, sesuai dengan konteks yang akan dibicarakan hari ini. Oke, selamat pagi Pak. Kita bakal nanya-nanya sedikit soal ini nih, budaya di Toraja nih Pak. Mbak familiar nggak dengan budaya Pasiliran? Cukup familiar. Jadi memang untuk budaya itu merupakan budaya yang sebenarnya tidak hanya internal Toraja yang kenal, tapi bahkan sampai mancanegara udah mulai mengenal budaya tersebut. Kalau bisa Bapak bisa deskripsiin nggak gimana nih pelaksanaan atau gimana? Nah, budaya tersebut singkatnya merupakan budaya di mana kita memakamkan bayi yang kurang lebih usianya di bawah 6 bulan dengan syarat belum tumbuh gigi. Nah, pemakaman itu dilakukan dengan cara memasukkan bayi itu ke dalam sebuah batang pohon. Batang pohon tersebut dinamakan batang pohon tara. Nah, pohon itu tuh salah satu pohon yang punya banyak sekali getah di dalamnya. Nah, jadi biasanya orang sana percaya kalau misalnya pohon itu yang punya banyak getah tadi itu, getah itu disimbolkan sebagai air ASI dari si ibu. Jadi ketika anak itu sudah dikuburkan di situ, seakan-akan dia tetap bisa untuk menikmati yang namanya ASI ibunya. Kemudian ketika dia dikuburkan, dia diposisikan posisi berdiri tuh. Jadi dimasukkan pohon tuh. Nah, kemudian ada lagi nih beberapa case-case tertentu tentang hal tersebut. Misal nih ada tingkatan tertentu. Jadi misal semakin tinggi dia dikubur, berarti itu menandakan dia punya kasta sosial yang semakin tinggi. Jadi kalau misalnya bayi itu dikubur semakin di bagian atas pohon, berarti semakin tinggi tuh derajat keluarganya dia, kastanya dia. Karena di sana tuh ada yang namanya garis keturunan bangsawan. Kalau dari kepercayaan-kepercayaan tadi itu ada pengaruhnya nggak sih Pak keluarga sekitar gitu? Kalau zaman dulu mungkin pengaruhnya melestarikan budaya sebenarnya. Cuman kalau untuk sekarang itu jadi salah satu daya tarik tersendiri. Jadi memang itu mengundang banyak turis mau dari lokal maupun mancanegara sudah mulai banyak mengenal budaya tersebut ya karena tadi nih udah dibuka untuk umum. Kemudian orang-orang dipersilakan untuk berkunjung ke makam-makam tersebut. Bahkan ada momen-momen tertentu kita bisa menemukan prosesi di mana budaya itu dilakukan. Yang terakhir nih Pak, sekarang tuh masih ada nggak sih yang melaksanakan kayak gitu atau udah tercampur dengan budaya? Oke, kalau ditanya sekarang masih ada, masih banyak, tapi cuman nggak sebanyak orang zaman dulu ya. Tapi memang masih ada oknum-oknum atau beberapa kelompok masyarakat yang masih melaksanakan budaya tersebut karena mereka merasa itu budaya dari nenek moyang yang perlu mereka untuk jaga turun-temurun dari garis keluarga mereka, sehingga setiap tahun atau setiap kali ada anak-anak mungkin yang meninggal dan dengan kriteria yang memang bisa melakukan budaya itu, mereka pasti akan lakukan. Oke, itu aja sih Pak pertanyaan dari kita. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Oke, sama-sama. Ya, Thank thank you, you. Pak. Guys, ini kita bahas kesimpulan ya. Kayaknya masih ada yang belum menjawab nggak sih pertanyaan kita? Berarti secara alkitabiah ya. Iya. Gimana menurut kalian? Kalau menurut aku sendiri sih ya, kalau budaya itu udah muncul di sini berarti itu emang udah dikasih Tuhan, dan Tuhan juga nggak melarang kita buat melakukan budaya-budaya itu. Terus emang setahu aku juga budaya itu sebenarnya nggak dilarang kan? Sama Tuhan. Kayak bukan dia menciptakan orang itu dengan berbagai beragam gitu. Benar. Menurut kalian gimana? Kalian netral atau ada pro atau kontra? Kalau aku sih netral. Netral aku juga tadi. Karena kan memang udah dikasih Tuhan,
dedikasi, maka kita harus juga melestarikan budaya tersebut. Berarti sesudah kita diberi berkat dari Tuhan tentang budaya, kita juga harus melestarikan. Iya. Oke. Karena sudah dikasih Tuhan. Menurut kalian pantas nggak sih budaya ini? So kita lihat kan tadi kayak bayinya dimasukin ke dalam, nggak dikuburkan secara benar gitu. Kalau itu sih mungkin berdasarkan kepercayaan mereka ya, karena yang kita tahu juga kayak getahnya itu ternyata buat digantiin sebagai air ASI ibu. Jadi itu mungkin sesuai kepercayaan mereka dan kita nggak bisa ngejat sembarangan kayak gitu lah. Sama. Kita udah selesai sih harusnya. Berarti kalau gitu udah bisa bikin videonya. Nina lapor. Oh, cepetan. Iya. Dua, action. Thank you semuanya yang udah nonton. Seperti yang kita tahu, budaya di Indonesia ini banyak. Jadi mari itulah kita melestarikan serta menghargai budaya yang ada di Indonesia ini. Thank you.